Cerita seorang mu'alaf yang menjadi guru bahasa isyarat di Turki. Jenny Molendik Divleli, seorang mu'alaf yang merupakan guru bahasa isyarat Kanada dan Inggris, membuat terobosan dalam mengajarkan agama kepada anak-anak. Divleli yang masuk Islam pada tahun 2006 membuat postingan media sosial yang dia persiapkan bersama kelima anaknya. Bertempat tinggal di Istanbul selama 9 tahun terakhir, tempat dia mengajar khusus bahasa Inggris. Dia terlibat dalam membuat materi pendidikan non-informatif untuk anak-anak, menyentuh masalah umum dan memperkenalkan Islam dan kehidupan Nabi Muhammad dalam bahasa Turki dan Inggris. Berbicara kepada Anadolu Agency, Divleli mengatakan dia dibesarkan dalam keluarga Kristen konservatif sebagai anak kedua dari seorang petugas polisi dan seorang perawat. Selama lulus dalam linguistik dan menafsirkan bahasa isyarat Amerika, saat mencari jawaban untuk berbagi aspek kehidupan, ia mulai berdebat dengan umat Islam. Setelah penelitian panjang, saya menemukan jawaban dan pada 14 Mei 2006 saya masuk Islam. Ini keputusan terbesar dalam hidup saya, katanya. Meskipun pada awalnya instruktur dan ayahnya menentang dan mencoba meyakinkannya untuk meninjau kembali keputusannya, namun dia tetap teguh selama periode ini. Dia bertemu Sami Divleli dan memutuskan untuk menikah dengannya, dan kemudian pindah ke Istanbul pada 2012. Saya tidak tahu siapa Muslim itu atau apa yang mereka yakini. Saya juga tidak tahu bahwa kami percaya pada Nabi yang sama. Saat saya belajar penafsiran bahasa isyarat, saya mulai meneliti lebih lanjut tentang Islam dan berpikir saya mungkin perlu melakukannya, menerjemahkan di masjid suatu hari nanti, katanya. Divleli berkata bahwa pintu iman baru terbuka untuknya dan dia mulai menjadi orang yang lebih baik. Saya menemukan bahwa Islam adalah jalan yang benar, katanya. Dia menambahkan bahwa saat meneliti Islam, dia menyadari bahwa gaya hidupnya akan berubah total, yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam dirinya. Tapi ketakutannya dan banyak pertanyaan lainnya dihadiri oleh seorang dosen Muslim di sebuah seminar. Sehari sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab oleh para pendeta. Saya menulis surat kepada suami saya, yang saat itu adalah seorang teman, mengatakan kepadanya bahwa saya masuk Islam. Semoga Allah memberkatinya. Dia datang mengunjungi saya di kota saya. Hari itu saya menjadi Muslim dan mengenakan jilbab. Dia menambahkan bahwa dia pertama kali memutuskan untuk tidak mengenakan jilbab setelah pindah agama untuk mempertahankan budaya yang dia jalani. Mengingat masa sulit dalam hidupnya dengan air mata mengalir di pipinya, Divleli mengatakan bahwa kakak laki-lakinya menyetujui dan mendukungnya bahkan ketika orang tuanya terus menolak keputusannya. Ayah saya menyalin dan mengirimi saya hal-hal yang dia temukan tentang Islam di situs web. Dia ingin memberitahu saya bahwa itulah yang Anda pilih. Dia kesal. Saya mengerti dia, tapi dia tidak tahu apa itu Islam. Dia hanya tahu apa yang dia inginkan. Lihat di televisi, ibuku lebih takut. Dia takut aku akan menikah. Tidak pernah melihat anak-anakku tinggal di ruang bawah tanah, terkunci dan dalam kegelapan, katanya. Divleli juga mendapat reaksi tajam dari orang-orang di sekolahnya. Semua orang kaget. Instruktur saya di universitas memanggil saya ke ruang pribadi dan menanyakan apa yang terjadi pada saya, katanya. Dia menambahkan bahwa ketika bosnya menanyakan pertanyaan serupa, dia berhenti dari pekerjaannya. Ketika dia menikah dengan Sami Divleli yang telah berada di Kanada untuk pendidikan dan pekerjaan, hanya saudara laki-lakinya yang menghindari pernikahan tersebut. Tetapi setelah 6 bulan,
ketika mereka mengadakan upacara di Istanbul, ibunya hadir. Anak pertama kami lahir di Kanada pada tahun 2008. Kami ingin anak-anak kami tumbuh di negara Muslim, berbicara dua bahasa, dan mendengarkan azan, katanya. Tentang keluarga suaminya, dia mengatakan bahwa mereka menyambut dan memperlakukan seperti seorang putri. Tetapi ada kendala bahasa. Mereka tidak bisa bahasa Inggris dan dia tidak tahu bahasa Turki. Tetapi dia mengatakan kehidupan di Turki sama sekali berbeda dari di Kanada, karena semua orang menatapnya saat dia keluar dengan kerudung. Saya datang ke Turki karena berpikir saya tidak akan menarik perhatian, tapi ternyata tidak seperti itu. Semua orang yang mengerti bahwa saya orang asing, mereka merasa penasaran dan bertanya kepada saya. Saya sangat mencintai Istanbul dan Turki. Kami ingin membesarkan anak-anak yang bahagia dengan Islam, mencintai Islam, dan menjadikan nabi kami sebagai panutan, kata dia. Cerita Meghan Lovelady masuk Islam pasca tragedi Christchurch. Dunia dikejutkan dengan sebuah serangan teror 15 Maret 2019 lalu di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, yang menewaskan 51 muslim yang sedang melangsungkan sholat Jumat kala itu. Tragedi itu telah membuka mata sekaligus mengetuk jutaan hati manusia di seluruh belahan dunia untuk peduli. Pasca serangan, ribuan warga Selandia Baru bergandeng tangan untuk menunjukkan solidaritas dan kepeduliannya terhadap muslim yang menjadi korban. Tragedi yang menyisakan kesedihan itu juga menyisakan kenangan dan kesan yang mendalam tentang kemanusiaan. Pasca terjadi tragedi Christchurch, banyak warga Selandia Baru yang dilaporkan menjadi mualaf, salah satunya Meghan Lovelady. Wanita yang tinggal di Canterbury itu pindah ke Amerika Serikat ke Selandia Baru ketika masih berusia 7 tahun. Dia kemudian menetap di Christchurch. Meghan menjadi salah seorang yang turun langsung ke jalan mengikuti aksi solidaritas terhadap korban teror pada Maret 2019 lalu. Wanita yang mengaku telah bertahun-tahun merasakan kehampaan dalam hidup itu menemukan kembali cahaya setelah terlibat dengan komunitas di sekitarnya pasca teror Christchurch. Saya sebenarnya merasa lebih di rumah dan lebih sebagai bagian dari komunitas daripada yang pernah saya miliki dalam hidup saya, katanya. Allah memanggilku pulang. Beberapa tahun yang lalu sebuah tragedi pribadi menimpa Meghan. Dia menyaksikan sendiri kekasihnya tertabrak kereta api. Setelah itu, kata Meghan dengan berlinang air mata, aku seperti mengapa aku yang harus melalui semua ini? Jika Tuhan begitu perkasa dan dia bisa melakukan apa saja, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan aku dari takdir ini? Itu mendorongku semakin jauh dari keinginan untuk taat. Setelah serangan Christchurch, Meghan pergi ke Hagley Park untuk menghadiri sholat Jumat bersama ribuan warga lainnya yang masih belum pulih dari serangan. Dia ingat bagaimana doa imam sangat menyentuh hatinya. Itu ritmis dan itu membuatku merasa di dalam, kata Meghan. Saya ingin bergabung untuk melakukan gerakan, tetapi saya tidak tahu bagaimana, jadi saya hanya berdiri di sana dan saya menangis. Meghan bukan satu-satunya wanita di negeri Kiwi yang menemukan Islam baru-baru ini. Menurut Imam Nizamul Haq Tanfi dari Asosiasi Muslim Internasional Selandia Baru, semakin banyak warga Selandia Baru yang memeluk Islam. Imam mengatakan bahwa orang dari segala macam agama datang ke masjid. Pakeha Mauri, mantan orang Kristen bahkan seorang Hindu, katanya. Imam Tanfi mengatakan dalam beberapa minggu setelah serangan itu,
3 hingga 5 orang sehari telah bertobat di sebuah masjid Wellington. Di Manawatu, Ketua Asosiasi Muslim setempat Zulfikar Buton telah bertemu 6 orang mu'alaf dan telah mendengar kabar tentang lebih banyak lagi mu'alaf. Masjid Auckland juga melaporkan menerima lebih banyak pengunjung pasca tragedi Christchurch. Hanya beberapa hari setelah serangan, seorang wanita Inggris dari Nottinghamshire mengunjungi Masjid Ibrahim di kota Beston untuk memberikan penghormatan dan keluar dari masjid sebagai seorang muslim. Pemain rugby All Black Ova Tuongapasi juga masuk Islam setelah kunjungan dengan rekan satu tim muslimnya, Sonny Bill William, ke para penyintas serangan teroris Masjid Christchurch. Menurut Tahir Nawas, Presiden Asosiasi Muslim Internasional Selandia Baru, jumlah Muslim Selandia Baru kini telah mencapai hampir 60.000 orang.